在方寸之地，碾落做成泥。冷眼照风雨，楚河我自知己，叹命运。只见众生如雨，黄沙淘尽，旧梦醒，迢迢剑入纸。举中指，算如云，步步现重影。纵使真剑气，一命破残局。举中旗，冷落雨，缓缓虚实境。天地作棋，红尘不过虚。落钻入心，无悲泣，佛经小说里方为知情。Di kehidupan sebelumnya, pemberontakan Anping terjadi setelah hari ke-25. Aku dan Xiaoxun menikah di hari ke-8 bulan depan. Hari itu, jika pernikahan tidak terlaksana, apa putra mahkota dan pangeran ketiga tidak akan mati bersama. Dan pemberontakan Anping tidak akan terjadi. Coba. Selanjutnya. Iya, periksa saja. Tidak apa-apa. Tempo ini harus diingat. Seperti ini. Coba yang ini. Lucu Ya. sekali kan? Dia orangnya. Fujiu, kenapa masih belum pulang ke perbatasan? Aku menerima perintah jenderal untuk mengawal mas kawin Nona. Setelah upacara pernikahan selesai, aku pulang ke perbatasan. Lalu, kamu bisa bawa aku pergi? Kita pergi sekarang juga. Aku hanya mendengarkan perintah jenderal. Apa kamu sedang menghadapi masalah? Bukan. Aku tinggal di posisi istirahat untuk sementara. Jika sungguh ada masalah, kamu bisa datang mencariku. Nona, ada apa dengan Nona? Tuan penerus begitu baik padamu. Mahar nikah sudah ada, hari pernikahan sudah sangat dekat. Kenapa tiba-tiba mau pergi? Kalau Nona merindukan jenderal bisa menulis Aku surat. harus pulang. Aku mau pulang untuk menemui ayahku. Pengintai Xiaoxun selalu ada di sisiku. Aku harus pikirkan cara meninggalkan ibu kota. Kali ini, aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Si Yanlai memakai nama samaran Fujiu, sekarang menjadi ajudan keluarga Chu. Dan sudah tiba di ibu kota Chu. Adikku ini memang makin hebat saja. Bisa-bisanya dia menjadi kepercayaan Jenderal Chuling. Ia mengantarkan putri kesayangannya untuk menikah. Memang kenapa kalau Chuling? Di hadapan keluarga Si yang sudah berdiri ratusan tahun di Gaoyang, dia hanyalah jenderal perbatasan. Kakak pertama Tuan adalah istri putra mahkota dan sudah melahirkan cucu kaisar, kelak kekuasaan. Jangan lancang. Beberapa leluhur keluarga Shi memang beruntung bisa menjadi pejabat tinggi, tapi tetap berada di luar kekuasaan ibu kota Chu. 5 tahun lalu aku meminta izin karena sakit dan kembali ke Gaoyang. Itu juga demi menenangkan kaisar.
Dasar kamu ini, sudah begitu lama berada di sisiku. Masih belum bisa belajar untuk menjaga mulut dan sikap. Aku sudah salah bicara. Mohon Tuan Muda memberi hukuman. Aku hanya khawatir jika si Yanlai terlalu lama berada di sisi Chuling, dia mungkin akan mengkhianati Tuan Muda. Selama 5 tahun tidak diajari dengan baik, dia pasti akan menunjukkan cakar dan taringnya. Saat dia pulang, akan kucabut gigi dan cakarnya. Dia pasti akan patuh lagi. Anjing yang kupelihara tidak akan pernah mengkhianati majikan. Sebaliknya Tuan Penerus Xiao ini, pernikahan besarnya sudah dekat. Kita bisa saja pergi meminta arak untuk diminum. Tuan Penerus, ada kabar dari pengintai. Si Yanfang sedang menyiapkan kereta kuda. Tampaknya dia ingin berpergian. Shi Yanfang, sejak meminta izin sakit 5 tahun lalu, dia terus tinggal di Kaoyang. Kaoyang sangat dekat dengan ibu kota Chu. Dia berencana untuk bisa kapan saja kembali ke ibu kota Chu. Tahun itu Chuling diasingkan ke perbatasan. Keluarga Si mengambil keuntungan dengan mudah. Mereka masukkan banyak orang mereka ke dalam jabatan tinggi. Melihat putra mahkota dan pangeran ketiga berebut kekuasaan, jangan-jangan mereka meniru kita untuk mengambil keuntungan. Mau mengambil keuntungan? Tidak semudah itu. Tiying hanya saja ada satu hal yang tidak aku mengerti. Menurutmu, kenapa sikap Cao padaku tiba-tiba berubah? Apakah ada orang lain yang membocorkan sesuatu sampai dia mengetahuinya? Aku sangat setia pada Tuan Penerus, tidak akan berkhianat. Sudahlah, kamu berdirilah. Aku percaya kesetiaanmu padaku. Namun karena terjadi perubahan ini, rencana kita tidak bisa ditunda lagi. Besok, kita manfaatkan pangeran ketiga untuk menghabisi putra mahkota. Jika putra mahkota wafat, pangeran ketiga pasti memberontak. Nantinya, aku akan mengatasi krisis dan kekacauan. Hanya saja Cao akan menjadi sebuah perubahan. Takutnya nanti akan ada banyak masalah. Ayo, maju, maju! Loh, apa yang terjadi? Pangeran ketiga membunuh putra mahkota dan memimpin pemberontakan. Pemberontakan jelas-jelas terjadi pada hari ke-8 bulan depan. Kenapa terjadi lebih awal? Perintah Tuan Penerus untuk melindungi Nona Chu. Mohon kalian tetap tinggal di kediaman Chu. Tidak boleh keluar. Di mana, Shun? Perintah Tuan Penerus untuk melindungi Nona Chu. Mohon kalian tetap tinggal di kediaman Chu. Memang persis dengan awal terjadinya pemberontakan Anping. Kakaknya Chulan meracuni cucu sulung kaisar pada tahun pertama era Anping. Nona, ada apa? Cepat lari. Loh, cari Fuju di pos istirahat, bawa padaku. Bagaimana dengan Nona? Menyelamatkan cucu sulung kaisar. Sekarang, yang penting hidup. Jangan pedulikan cucu sulung kaisar atau lainnya. Jika cucu sulung kaisar sungguh mati di tangan paman, jika dipermasalahkan, semua keluarga Chu tidak akan selamat. Loh, cepat pergi. Cepat pergi. Baik. Jika paman membunuh cucu sulung kaisar di kehidupan sebelumnya, maka cucu sulung kaisar pasti berada bersamanya sekarang. Ternyata memang paman yang membunuh pangeran kecil. Sejak awal dia sudah dihasut oleh Xiao Sun. Jadi yang meracuni putra mahkota, yang membunuh pangeran ketiga, mencelakai pangeran kecil semua Xiao Sun. Dialah pelaku utama dalam pemberontakan Anping.
Pangeran ketiga, pasukan sudah berkumpul. Hanya menunggu perintah pangeran ketiga. Bawa sekelompok pasukan setia ke kediaman Putra Mahkota. Bantai semuanya. Jangan ampuni satupun. Aku laksanakan perintah. Saat pasukan kita menerobos kota kekaisaran, posisi pemimpin ini akan diduduki oleh orang lain. Pangeran ketiga meracuni Putra Mahkota, membantai Putra Mahkota, membunuh mendiang kaisar, membentuk pemberontakan. Dengan kesalahan ini, kamu pantas dibunuh. Pangeran ketiga tenang saja. Posisi pemimpin ini akan kuwakili kamu untuk mendudukinya dengan baik. Jangan takut, aku Cuzang, Putri Chuling, Jenderal Pengawal. Kalian ikut denganku. Tutup mulutmu. Xiaoshun membantai istana. Dia berdosa. Kamu adalah istrinya. Pasti sudah bersekongkol dengannya. Jangan lagi berpura-pura di sini. Meski aku dan Xiaoshun punya ikatan pernikahan, keluarga Chu hanya setia pada kaisar. Kalian ke kediaman Chu di momen yang genting. Pasti juga percaya hal ini, iya kan? Kaisar memerintahku untuk melindungi cucu sulung kaisar. Jika bertemu kesulitan, langsung datang mencari Chulan. Namun sekarang, di mana Tuan Chu? Paman sedang sakit. Sebelum pingsan, dia memintaku segera membawa kalian. Ayahku Chuling, orang kepercayaan kaisar. Sekarang ada bawahan Xiaoshun yang mengintai di luar kediaman Chu. Di dalam juga ada pasukan bersenjata. Jika hanya menunggu, kita hanya bisa memohon pengampunan dari pemberontak. Jika bisa menerobos kepungan, itu salah satu cara bertahan hidup. Sekarang, kediaman Chu sudah tidak aman. Kemana lagi kita bisa pergi? Kamu hanya seorang wanita. Kemana kamu bisa bawa kami? Ku bawa kalian ke prefektur Yunzong untuk mencari ayahku, Chuling, Jenderal Pengawal. Tuanmu Dafu. Tuanmu Dafu Di mana Chu Chao? ingin menyelamatkan cucu sulung kaisar, tapi aku tidak bisa menemukannya. Dia pasti sudah kabur. Semuanya ikut aku! Cari Chu Chao! Aku juga ikut. Kamu tinggal di sini. Aku tidak bisa membawa beban. Token api. 1 jam kemudian, utus orang untuk menyalakan ini. Ayo! Lapor Tuan Penerus. Semua sudah diperiksa. Semua orang kediaman Putra Mahkota tewas. Bagaimana dengan Chao? Bagaimana dengan kediaman Chu? Pasukan daerah sudah diutus. Kakak ipar, semoga kamu dan Yu bisa lebih awal bertemu dengan Putra Mahkota. Sekeluarga berkumpul kembali. Ini bukan Xiaoyu. Ayo, Baik. Pangeran tenang saja. Ayahku sudah utus kelompok pasukan mengawalku menikah. Aku sudah hubungi mereka. Loh, kamu harus menemukan Jiu. Tahun itu, Chuling membentuk pasukan Longwei untukku. Kembang api sebagai simbol. Hanya token api yang bisa mengerahkannya. Dia sudah berjanji padaku. Asalkan pasukan Longwei ada, aku tidak akan pernah masuk dalam bahaya. Dia sudah tidak menepati janjinya. Dia tidak menepati janji.
Mengapa Nyonya tidak tinggal di kediaman Chu dengan tenang? Terjadi kekacauan di dalam kota. Aku sungguh sangat takut. Aku ingin keluar mencari Shun. Kebetulan aku bertemu pangeran. Tieyeng, kebetulan kamu datang. Ikut aku antar pangeran kembali ke istana. Ternyata begitu. Aku akan minta orang mengantar Nyonya kembali ke kediaman Chu. Serahkan saja pangeran kepadaku. Pangeran merasa takut dan harus tetap bersamaku. Di mana Shun? Jika tidak, tunggu saja dia di sini. Mohon Nyonya segera menyerahkan pangeran kepadaku. Mohon Nyonya serahkan pangeran. Kenapa kamu baru datang? Chu Chao, ikut denganku. Kubawa kamu pulang ke Yunchong. Bubar! Tunggu! Tidak ada tunggu dalam perintah yang kuterima. Jenderal hanya memintaku membawamu pulang ke Yunchong dalam keadaan hidup. Kakak, kamu mau pergi? Kamu tidak mengantarku ke istana untuk mencari kakek? Siapa Xie Yanfang bagimu? Jawab aku. Siapa Xie Yanfang bagimu? Untuk apa kamu tanyakan hal itu? Dia Xiaoyu, anak putra mahkota. Dia satu-satunya keturunan kaisar saat ini. Fujiu, kuperintahkan kamu melindungi Aku pangeran. hanya menuruti perintah militer, tapi bukan perintahmu. Cari. Ayo cari. Ya, Sepertinya sebelah banyak pasukan yang datang. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya diperintah membawamu pergi, tidak peduli pada orang lain. Lalu pangeran? Jika anak ini penerus yang ditakdirkan, bagaimanapun dia tidak akan mati. Tapi jika bukan, aku tidak perlu berkorban untuk menyelamatkannya. Kalian di sini melindunginya. Baik. Di kehidupan sebelumnya, Jiu juga membawaku kabur dari ibu kota seperti ini. Berhenti! Turunkan aku! Aku mau pergi mencari Shun! Jenderal perintahkan aku membawamu pulang ke Yunchong dengan selamat. Jenderal perintahkan aku membawamu pulang ke Yunchong dengan selamat. Ya! Xiaoxun tidak boleh menduduki posisi kaisar. Chu Chao, kamu sudah bosan hidup? Aku mau kembali selamatkan pangeran. Tidak mungkin! Ayo, Fujiu, kamu harus jamin keselamatanku atau kamu melanggar perintah.
cari sebelah sini. Iya, ayo cepat. Minggir. Di sebelah sana juga. Ayo cepat minggir. Ayo. Ayo. Cepat sini. Cepat. Ayo. Itu dia. Sini cepat. Ayo. Cepat sebelah sini. Ikut denganku. Masuk istana untuk lindungi Kaisar. Baik. Makin banyak orang. Bagaimana ini? Tenang saja. Aku akan mati sebelum kamu. Dia sudah datang. Sampaikan perintahku. Geledah seluruh kota. Setiap anak yang mirip dengan cucu sulung Kaisar harus dibunuh tanpa ampun. Yang lainnya, ikut denganku untuk menyerbu kota kekaisaran. Iya! Mohon tanya, siapa yang melepaskan token api? Itu aku. Sejak terbentuk pasukan Longwei, sampai saat ini sudah ada belasan tahun. Ini pertama kalinya aku lihat token api. Jadi ayahku tidak hanya jenderal pasukan perbatasan, tapi juga komandan pasukan rahasia ini. Ternyata inilah pasukan Longwei yang Pak Tua itu maksudkan. Ini adalah token api. Kamu bisa memerintah sekelompok pasukan Longwei. Kaisar terdahulu memintaku melatihnya untuk berjaga-jaga di saat penting. Mereka bisa membantumu melindungi ibu kota Chu dan melindungi Cao. Karena sudah ada pasukan Longwei, maka akan lebih mudah meninggalkan ibu kota Chu. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Shun pimpin pasukan menerobos istana. Token api tidak sempat dinyalakan dan tidak ada yang tahu tentang pasukan Longwei. Kali ini, pasukan Longwei, andalanku menghalanginya naik tahta. Di mana pasukan pengintai? Hadir! Pergi cari jalan, usahakan menghindari pasukan Raja Xiaonan. Yang lain ikut bersamaku, menerobos keluar kota. Baik! Tidak! Berhubung sudah ada pasukan Longwei, maka tidak perlu tinggalkan ibu kota Chu lagi. Kamu mau pergi kemana? Ke kota kekaisaran. Kaisar, putra mahkota sudah meninggal. Pangeran ketiga sudah gugur. Tuan penerus Raja Xiaonan akan segera masuk ke istana untuk melindungi Kaisar. Mohon Kaisar segera mengambil keputusan. Sejak kecil, adikku yang satu ini sangat bisa bersabar. Sekarang, dia malah tidak bisa bersabar lagi. Menurutmu,
Bagaimana sebaiknya posisi kaisar ini diwariskan? Di dalam hati kaisar, kandidat penerus tahta adalah Raja Xiaonan atau Tuan Penerus. Sudah bertahun-tahun, memang kamu yang paling memahami isi hatiku. Pergilah, buat dekret. Baik. Kami mengantar cucu sulung kaisar kembali ke istana. Cepat buka gerbang. Orang ini menyamar menjadi keturunan kaisar. Itu dosa besar. Dengarkan perintahku, bunuh tanpa ampun. Komandan pengawal kekaisaran memberontak dan sudah dihukum. Orang yang tersisa bisa menebus dosa dengan jasa. Bagi yang masih tidak tahu diri, penggal! Melawan langsung seperti ini, seberapa besar kemungkinan menang? Gerbang cepat atau lambat akan diterobos. Itu hanya masalah waktu. Jika Xiaoshun bisa masuk, orang pertama yang akan dibunuh adalah pangeran. Orang kedua yang akan dibunuh adalah kamu, kan? Jangan-jangan orang yang baru saja menerobos masuk adalah dobrak gerbang. Apakah sepadan? Tetap harus dicoba. Baik. Atas perintah militer, aku akan berjaga di gerbang. Tidak mundur sampai mati. 联络做成你，眼照风雨， Jiu, 祝贺我自己 jaga dirimu. 黄沙跳进旧梦醒，迢迢着。 Jenderal pernah bilang, jika gerbang diterobos, tidak pantas menjadi prajurit. Meski harus mati hari ini, kita harus mati di bawah gerbang ini. Tidak akan mundur sampai mati. 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 终极冷落雨，缓缓稀释尽，天地作起伏，红尘不关心。 Tidak disangka Xiaoshun begitu keji. Istana Putra Mahkota sudah dibantai. Tidak ada yang dibiarkan hidup. Istri Putra Mahkota dan putranya juga. Hanya pedang dan darah yang paling nyata. Posisi pemimpin dinasti Zhu hanya Xiaoshun yang tidak boleh mendudukinya. Tuji, kumpulkan pasukan. Ikut aku pergi ke ibu kota. Tuan Penerus, aku tidak berguna. Aku yang sudah ceroboh. Aku sudah meremehkan kemampuan Chuling. Istri Tuan Penerus yang membawa pergi pangeran kecil.
sudah mengetahui sesuatu. Tidak mendapatkan panggilan kaisar. Penerobos harus mati. Aku Chuzhou, Putri Chuling, Jenderal Pengawal Prefektur Yunzong. Aku mengantar pangeran kecil, memohon bertemu kaisar. Teng Yi, Nona Chu kenal denganku? kamu menjadi guru besar di kehidupan sebelumnya dan orang kepercayaan Xiaoxun. Mana mungkin aku tidak mengenalmu? Sekarang tampaknya Teng Yi pasti ikut dalam pemberontakan Xiaoxun. Aku dan Tuan Teng pernah bertemu sekali. Aku Teng Yi. Beri hormat pada pangeran kecil. Kaisar sedang sakit, jadi tidak bisa menemui kalian. Tuan Teng terkesan terlalu memihak. Nona Chu menerobos ke istana di tengah malam agar aku menambahkan pernyataan bahwa keluarga Chu memberontak. Apa yang Xiaoxun janjikan padamu? 9 anugerah kerajaan? Atau jasa terbesar mendukungnya naik tahta? Sekarang anak putra mahkota ada di sini. Tuan Teng merasa reputasi pendukung terbesar seorang pemberontak naik tahta lebih bagus. Atau pendukung penguasa muda untuk bangkit memulihkan negara yang lebih dikenang dalam sejarah. Tuan mengira setelah naik tahta, Tuan Xiao akan ampuni pejabat yang tahu dia mengadu domba pangeran untuk merebut tahta dan menyerbu istana. Namun jika pangeran kecil naik tahta, Tuan akan jadi pendukung pewaris terbesar dan mencapai jabatan tertinggi. Tuan yang menentukan setiap tulisan dalam catatan sejarah. Aku Teng Yi mempersilakan Nona Chu membawa pangeran kecil menemui kaisar. Pangeran kecil, Kakak, nama aku Yu. baik. Yu, mulai saat ini, nyawa kita akan terikat dengan kuat. Kita sehidup semati. Ayahku, orang kepercayaan kaisar. Sedangkan aku, bersedia jadi orang kepercayaan. Kakak selamanya orang yang kupercaya. Kaisar, Cucau Putri Chuling mengantar cucu sulung kaisar kembali. Chuzhou Putri Chuling, Jenderal Pengawal Prefektur Yunzong, beri hormat pada kaisar. Kamu
memang mirip dengan ayahmu. Sama-sama bersikap lancang dan mengabaikan hukum. Kaisar, menerobos istana tengah malam sungguh bukan keinginanku. Kasimki bawa pangeran kecil datang ke rumahku untuk berlindung. Kebetulan ayahku mengutus orang kembali ke ibu kota. Dalam momen yang mendesak, pasukan Longwei diutus demi melindungi pertahanan dinasti Chu. Barulah bisa berhasil mengantar pangeran kecil kembali ke istana dengan selamat. Berdirilah. Kakek. Aku mengantar anak ini keluar demi melindunginya. Namun sekarang kamu malah mengantarnya kembali ke tempat berbahaya. Apa tujuanmu sebenarnya? Kaisar, Xiaoxun penerus Raja Xiaonan menjebak putra mahkota dan pangeran ketiga, memburu cucu sulung Kaisar, dan berniat memberontak pada Kaisar. Meski aku punya ikatan pernikahan dengannya, aku tidak bisa membiarkan pemberontak ini melawan Kaisar. Tabib! Yu, jangan takut. Kakekmu akan baik-baik saja. Jika Kaisar meninggal saat ini, selain tak bisa hentikan Xiaoxun, aku pasti difitnah membunuh Kaisar. Kalau begitu, bukankah semua usahaku di kehidupan ini sia-sia? Tidak bisa bertahan lagi. Cepat bawa Nona Chu pergi. Kamu punya pelat pengawal kekaisaran. Mereka tidak akan menghentikanmu. Bertahanlah! Bertahan! Kalian bertahanlah! Kamu sudah melihatnya. Aku sudah keracunan. Tidak bisa hidup sampai esok. Aku sudah membuat dekret pewaris tata. Besok pagi, Xiaoxun adalah pemimpin dinasti Chu yang baru. Tengyi akan mengantar kalian keluar dengan selamat. Kaisar sungguh akan memberikan kerajaan ini pada Raja Xiaonan dan putranya. Apakah seorang anak berusia 6 tahun mampu mempertahankannya dengan baik? Sudahlah, masalah sudah begini. Asalkan kekuasaan ini masih berada di tangan keturunan keluarga Xiao, aku sudah bisa pergi menemui para leluhur. Namun Kaisar, jika pangeran kecil pergi ke prefektur perbatasan, bagaimana ayahku menghadapinya? Apa kami harus menetap di batas wilayah dan melawan Kaisar yang baru demi menjaga keselamatannya? 200.000 pasukan perbatasan yang dibawa perintah ayahmu jangan mencampuri urusan ini. Cukup ada pasukan Longwei yang tersebar di seluruh tempat. Itu sudah menjamin keselamatannya. Kaisar, tidak peduli ayahku bersedia atau tidak, dia tetap akan berkonflik dengan Kaisar yang baru. Jika Kaisar percaya bahwa ayahku bisa menjaga keselamatan pangeran kecil, lalu kenapa tidak percaya? Dia bisa menjamin pangeran kecil mempertahankan kekuasaannya. Hal yang paling tidak ingin ayahmu lakukan adalah menjaga kekuasaan ini untukku. Kamu malah mengingatkanku pada satu hal. Jika Xiaoxun bersikeras ingin menikahimu, ayahmu tidak akan bermusuhan dengan dirinya. Maka 200.000 pasukan perbatasan akan menjadi masalah besar. Kalau seperti itu, aku juga tidak bisa membiarkanmu hidup. Aku menerima perintah militer. Siapa yang membunuh Chu Chao?
dialah yang akan kubunuh. Lancang! Beraninya kamu melawan Kaisar. Tidak takut keturunanmu dipenggal? Aku sangat mengharapkannya. Lakukan. Kalau begitu mati bersama! Jiu! Kaisar, biarkan aku menjadi kakaknya pangeran kecil. Putri Agung. Penjaga negara dinasti Chu. Ku bantu pangeran mempertahankan kekuasaannya dan mendampingi pangeran kecil. Apa kamu bilang? Aku tahu. Saat berkelana sebelum naik tahta, Kaisar dan ayahku pernah bersumpah menjadi saudara angkat. Jika aku menjadi Putri Agung, ayahku bukan hanya menjadi pejabat, tapi juga merupakan kerabat pangeran kecil. Dengan begitu mulai sekarang, 200.000 pasukan perbatasan dan pasukan Longwei merupakan pasukan pertahananku dan pangeran kecil. Jadi, semua ini andalan terbesar agar pangeran kecil mempertahankan kekuasaannya. Hidupku memang tidak lama lagi, tapi aku tetap bisa memakai napas terakhirku untuk membunuh kalian. Ayah dan anak yang selalu bisa mengancam kekuasaan Kaisar. Lalu kenapa Kaisar tidak pakai napas terakhir ini? Memberi kesempatan hidup untuk dinasti Chu. Jika Xiao Shun meneruskan tahta, rakyat tidak tenang, para bangsawan pasti melawan. Terjadi kekacauan internal, Gurun Utara pasti menyerang. Nantinya, rakyat dinasti Chu akan perang bertahun-tahun. Fondasi negara akan hancur sepenuhnya. Apakah Kaisar bisa tenang di alam baka? Apa Kaisar rela? Apa Kaisar berani pergi menemui leluhur keluarga Xiao? Putri Agung, penjaga negara. Kaisar tenang saja. Posisi Putri Agung ini bermula dariku dan berakhir padaku. Selama menjabat sebagai Putri Agung, aku Chu Zhao tidak akan menikah, tidak akan memiliki keturunan, tidak akan biarkan kekuasaan Putri Agung jatuh ke tangan orang lain, juga tidak akan melindungi siapapun. Jika ada pelanggaran janji, akan dianggap memberontak untuk merebut tahta. Seluruh orang dinasti Chu bisa membunuhku. Kedua tanganku ini bisa membawa pedang untuk memundurkan musuh, juga bisa memutuskan semua ikatan pernikahan yang datang menghampiri. Yang ku mau hanyalah di dalam catatan sejarah tertulis bahwa Chu Zhao Putri Agung penjaga negara dinasti Chu tidak pernah menikah. Dimakamkan di perbatasan bersama Chuling, ayahnya yang setia. Aku, Xiao Shun, penerus Raja Xiaonan, memohon masuk istana untuk melindungi Kaisar. Xiao Chu, pangeran ketiga, memberontak dan membunuh saudaranya. Membantai ibu kota Chu, berniat merebut tahta. Dosa yang tidak terampuni. Xiao Chu, pangeran ketiga, diturunkan menjadi rakyat biasa. Seluruh keluarga ibunya yang bermarga Chao dipenggal. Xiao Shun, penerus Raja Xiaonan, berjasa melindungi Kaisar. Merupakan panutan keluarga kekaisaran Xiao. Tuan Xiao, silakan menerima dekret.
Keluarga Si dari Gyeoyang datang bawa pasukan untuk melindungi Kaisar. Dia orangnya. Kini cahaya bintang Ciwei sudah redup. Pemberontak mengacau. Putra keduaku sudah meninggal. Beruntung ada Cucau, putrinya Culing, jenderal pengawal yang berani dan cerdas, berkuda dan membawa senjata, melindungi cucu sulung Kaisar dari bahaya. Ketulusan ini berhak dapat penghormatan dalam altar leluhur keluarga Xiao. Dulu aku dan Culing pernah berkuda di gurun pasir, mematahkan anak panah sebagai simbol untuk bersumpah menjadi saudara angkat. Demi pertahankan kekuasaan negara, aku memutuskan untuk memberikan tahta pada Xiao Yu, cucu sulungku. Aku mengangkat Cucau dari keluarga Chu sebagai putri agung penjaga negara, serta membatalkan janji pernikahannya dengan penerus Raja Xiaonan.断肠苦志残烧，衔泥沼，平遥生云霄，摘下傲骨血肉成鞘。星火在缝隙煎熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想向人低头。求饶，总是有光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我一心我道，无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一道，让这满身伤痕成为我心的骄傲。宫阙九重暗角，只为人笑，纷纷扰扰，人间惊鸿把你照照。星火在缝隙煎熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想向人低头。求饶，总是有光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我一心我道，无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一道，让这满身伤痕成为